Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah waktu namun tanda Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hal untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena-Mu waktu, namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hal untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hal mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Puji Tuhan, shalom.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersuka cita hari ini, amin. Semuanya bersuka cita hari ini. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, saya mau lihat. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat jemaat terkasih. Juga saya mau ucapkan selamat hari Minggu buat jemaat yang menyaksikan lewat live streaming. Saya percaya lawatan Tuhan yang terjadi di tempat ini, lawatan yang sama yang akan saudara terima di rumah saudara, di tempat saudara sekarang berada. Puji Tuhan. Semuanya siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Sebab dia layak terima pujian dan pengagungan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari, musim lepas musim. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh berada di minggu ketiga Tuhan, tahun 2022. Kami percaya semuanya karena Engkau Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya karena kasih-Mu Tuhan. And we thank you Lord, we thank you Jesus. We thank you for your faithfulness. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Dalam kesesakan kami, dalam kemenangan kami, kami bersyukur Engkau setia. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hati, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan tak pernah habis. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sejalannya dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari Allah. Hanya Kau tempatku, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau Yesus, hanya Kau laguku dan
menyembah, bawa syukur. Jemaat saja nyanyikan pujian ini dari Allah. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau Yesus. Kami datang Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ku datang menyembah. Sedalamnya hatiku, Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. dan kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. di dalam kesesakan, Sesat di dalam kemenangan. Engkau selalu bersama. Sedalamnya, ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam kesesakan kami, dalam kemenangan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Terima kasih. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak Dan kasih-Mu dalam jiwa. di dalam kesesakan, Di dalam di kesesakan, dalam di kemenangan. dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi dengan iman. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Lihat hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat. Jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. One more time. Sedalamnya hati kami Tuhan. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang setia, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan padamu Tuhan.
bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang besar. Dan kami mau nyatakan Engkau bertata dalam hidup kami Tuhan. Yes. Woo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. We worship you Jesus. Sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Yes. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang besar. And we want to say thank you Jesus. We want to say thank you Lord. Thank you for your blessings. Thank you for your favor. Thank you for everything you have done in our lives Jesus. Terima kasih Tuhan. Satu keinginan kami Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. We worship you Lord. So take everything. I don't want it. I don't need it. God, won't you take everything? I don't want it. I don't need it. God, I just want you. Yes. I just want you. Jesus. I just want you. Kami ingin Engkau Tuhan. I just want you. We 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 just want you. Take everything, Jesus. Take everything. I don't want it. I don't need it. Won't you take everything, Lord? Take everything. I don't want it. I don't need it. We just want you. I 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 just want you. We just want you. We just want you. Yes. We just want you. We just want you. Take everything, Lord. Ambil segalanya Tuhan. Kami hanya ingin Kau Tuhan. Take everything. I don't want it. I don't need it. God, take everything, Lord. Everything. Woo! I don't want it. I don't need it. I just want you. I just want you. I just want you. Yes, Jesus. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. I just want you. We just want you. We just want you. Yes, Lord. We just want you. We just want you. Jemaat saja, take everything, Jesus. Take. Won't you take everything, Lord? I don't want it, I don't need it.
I just want you dari dalam hati. I just want you. Yes. Woo. We just want you. We just want you. We just want you. I just want you. I just want you. Woo. I just want you. Yes. I just want you. Terima kasih I Tuhan. just want you. We just want you. Just want you. Yes. We just want you. We just want you. We just want you. I don't want it. I don't need it. I just want you. I just want you. I just want you. Take everything, Lord. Take everything. I don't want it. I don't I don't want it. want it. I don't need I don't want it. I don't want it. One more time. I don't want it. I don't need it, Jesus. I don't want it. I don't need Woo. I don't want it. I don't need Take me out, Lord. Take me, I'm yours. Take me, I'm yours. I just want you. I just want you. I just want you. Oh, oh, oh. Take me, I'm yours. Take me, I'm yours. I just want you. I just want you. Take everything, Lord. Take everything. I don't want it. I don't need it. Won't you take everything, Lord? Everything. I don't want it. I don't need I just want you. I just want you. I just want you. We just want you. I just want you. Ya Tuhan, ini kerinduan I kami. just want you. This is our desire. We just want you, We Jesus. just want you. We just want you. We just want you. Oh, We just want you. 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 Just want you. We just want you. We just want you. We just want you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan. Menari, melompat, bernyanyi hanya untuk Engkau. Sebab Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Woo. Terima kasih Tuhan. Hey. Yang siap menari dan melompat, tepuk tangan di atas kepala. Woo. Hey, hey, hey. The Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like every day. And Spirit, The Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like every day. I will dance. I
will dance like that. When the Spirit of the Lord, The Spirit of the Lord comes upon my life. I will sing like David sang. how much the Spirit? The Spirit of the Lord comes upon my life. Sekali lagi saya mau jemaat saja. When the Spirit of the Lord, The Spirit of I will sing. Lebih lagi. When the Spirit, I will sing. Sama-sama dengan singers. When the Spirit, The Spirit of the Lord comes upon my life. I will sing like David sang. oh when the Spirit, The Spirit of the Lord comes upon my life. I will sing like David sang. I will sing. I will sing. Sing like David sang. I will sing. I will sing. Sing like David sang. I will sing. I will sing. I will sing. I will sing like David sang. When the Spirit, The Spirit of the Lord comes yang upon siap menari buat Tuhan. I will dance like David Kita mau sang. berikan yang terbaik untuk Tuhan. The Amin. Spirit of the Lord comes upon my life. I will dance like David sang. I will dance. I will dance, dance like David danced. I will dance, I will dance, dance like David. I will dance. I will pray, I will pray, dance like David prayed. I will pray, I will pray, dance like David. One more time. I will sing. I will sing, I will sing, sing like David said. I will sing, I will sing, sing. Diam saja. I will dance. I will dance, I will dance, dance like David did. I will dance. I will dance. Like David. I will dance. I will dance, I will dance, dance like David did. I will dance, I will dance, dance like David. I will dance. I will dance, I will dance, I will dance like that. I will dance. I will dance, I will dance, I will dance. One more time. I will sing. I will sing, I will sing, I will sing. One more time. I will dance. I will dance, I will dance, I will dance like David did. Kami mau lebih lagi menari Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian kami. Yes. You are an awesome God, Jesus. Woo! Whoa, 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 whoa. Yeah, yeah. Woo! Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima hormat kami Tuhan. Haleluya. Our God is an awesome God, we reign from heaven above, we lead. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, we reign from heaven above, we lead. The power and love, our God is an Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We need the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We need the power and love. Sekali lagi aku dahsyat.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We need the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We need the power and love. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi Sebab dia memerintah di tempat ini. Dia memerintah dalam hati kami. He reigns. He reigns, He reigns, He reigns, He reigns, Yes. He reigns, He reigns, Sekali lagi, He reigns. He reigns, He reigns, He reigns, He reigns, He reigns, He reigns, He reigns. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Dan surga dan bumi sujud menyembahnya. Haleluya. Woo. Allahku dahsyat. He's an awesome God, He reigns from heaven above. We need The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We need the power and love. Our God. sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi Allahku yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We need the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We need the One more time. Say it out loud. Our God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We need the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We need the power and love. Our God is an awesome God. Haleluya. Kami mau bersorak-sorak lebih lagi untukmu Tuhan. Woo. Yang siap memberikan yang terbaik, mari melompat bersama. Woo. Terima kasih. Bersorak-sorak, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Yeah. Menebus tanah, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Sebab hanya Kaulah satu-satunya penebus kami. Satu-satunya penebus, yang akan mau bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Para bapak-bapak bersorak-sorak, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Menentukan, Yeah. muliakan nama
bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan. Yes! Sorak-sorak muliakan namanya, Dia berperangkat di kita. Saya mau jemaat lebih semangat lagi, jemaat saja. Sebab Kaulah satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Mari masuk, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Dan kami mau bersama-sama menyembah Dia. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Haleluya. Para pa 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 pa. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. sekali lagi. Para pa 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 pa. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau berhenti Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang layak Tuhan, terima pujian penyembahan kami Tuhan. We thank you Jesus. Jadikan kami berjaga-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh padamu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan maunya kami lagi Tuhan, tapi mau-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersyukurku di langit.
rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskan Engkau cahayamu. kami mau mengiring Kau Tuhan seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersyukurku. Tersyukurku yang hatimu, Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. takkan ku melepaskan-Mu. Takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau perlindungan kami, dan Engkau sumber sukacita kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku
Panggil nama yang berkuasa Yesus. Setiap ikatan terlepas, setiap sakit disembuhkan. Nama yang berkuasa, nama Yesus. Kau segalanya. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Ini tepuk tangan kemenangan, ini tepuk tangan percaya, ini tepuk tangan kesembuhan, ini tepuk tangan hari-hari berkat yang akan kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya berdoa berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus akan tercurah buat kita seperti anggur yang terbaik untuk pesta di Kana. Demikianlah berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan masih ada bagi kita semua. Tuhan tidak pernah memberkati kita dengan berkat kemarin. Setiap pagi baru, orang Israel mencoba mengambil mana untuk disimpan keesokan harinya. Tapi yang mereka dapati adalah mana itu tidak bisa dimakan, karena mana itu harus baru setiap pagi. Kenapa mereka harus ambil setiap pagi? Karena stoknya melimpah. Karena berkatnya melimpah. Saya percaya berkat Tuhan juga melimpah buat kita semua. Saudara dengarkan nubuatan yang saya sampaikan di awal khotbah ini. Tuhan akan mengembalikan hal-hal yang hilang dalam saudara berlipat kali ganda. Apa yang dicuri selama pandemik akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Mungkin ada karir saudara yang terhambat gara-gara krisis ini. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Mungkin ada uang saudara yang habis gara-gara pandemik. Dengarkan, Tuhan kita hidup dan berkuasa. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Berhenti bicarakan kegagalan saudara, tidak peduli saudara punya kegagalan berapa puluh banyak pun, Tuhan sementara merencanakan rencana yang luar biasa di dalam saudara. Oh, saya sudah gagal dalam berkeluarga, saya sudah gagal dalam hubungan, saya sudah gagal dalam segalanya, saya pernah aborsi berulang kali. Dengarkan, Tuhan punya rencana tetap berjalan di atas saudara. Makanya saudara lihat di dalam daftar silsilah Tuhan Yesus, ada perempuan-perempuan yang sebetulnya tidak layak taruh di sana. Tapi Tuhan ingin tunjukkan buat kita semua bahwa engkau layak mendapatkan anugerah yang sama seperti orang-orang yang lain. Di sana ada Rahab perempuan sundal, ada Ruth perempuan Moab. Saudara, kok tidak enak, tidak kenapa tidak taruh Sarah yang bagus yang disebut orang yang beriman kepada Tuhan. Ini artinya bahwa semua saudara punya kans yang sama di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam saudara. Amin. Saudara-saudara, bahkan iblis pun tidak bisa menggagalkannya kecuali saudara. Itu sebabnya di tengah-tengah pembuangan, orang Israel lagi dibuang karena dosa yang mereka lakukan. Mereka membunuh nabi-nabi, mereka membelakangi Tuhan, mereka menentang firman Tuhan. Lalu akibatnya Nebukadnezar datang itu setelah lewat pemberitahuan berulang-ulang kali. Kalau kamu tidak bertobat akan datang persoalan. Ini nanti kamu akan, mereka tidak mau dengar. Bahkan orang yang menyampaikan pesan Tuhan ini dibunuh. Akhirnya Nebukadnezar menawan mereka, mereka ada di tempat pembuangan. Lalu datanglah firman Tuhan lewat Yeremia, dengarkanlah, I have a plan for you, for I know the plan I have for you. Sebab aku tahu rencana dan rancangan apa yang ada padaku terhadap engkau. Kau punya cita-cita, kau punya rencana, kau punya mimpi. Tapi Tuhan juga punya cita-cita buat saudara. Dan rencananya bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Bayangkan saudara, ini orang-orang lagi dibuang karena melakukan kejahatan. Tapi firman Tuhan datang, aku punya rencana yang luar biasa buat engkau. Jangan ingat-ingat yang lalu. Lalu Tuhan berkata, lihat aku telah memberikan sesuatu yang baru kepadamu. Sudah bisa baca itu dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Ya, sebab aku tahu rencana apa yang ada padaku terhadap engkau. Jadi semua kita ini sudah ada agendanya Tuhan. Ya, tidak peduli saudara ini lahir anak di luar nikahkah, di dalam nikahkah, Tuhan punya rencana. Kalau itu kehidupan, Tuhan punya rencana buat saudara. Bahkan saya baca cerita tentang siapa itu Israel Houston. Saudara tahu lagu-lagunya memberkati, ya. Saudara Angki pernah nyanyikan lagunya, We worship you, hallelujah, hallelujah, we worship. Itu lagu yang ditulis oleh Israel Houston, saudara ya. Dia ini adalah anak yang lahir dikandung di luar nikah dan orang tua tidak menyetujui hubungan anak perempuannya yang bernama Ten dengan seorang hitam, saudara ya.
Orang zaman itu tahun 71 rasisme masih sangat tinggi dan mereka bilang jangan pernah dekati orang itu lagi. Tapi dia bilang begini, mama saya tidak mau gugurkan kandungan ini. Sama mama saya tidak mau lagi melakukan dosa. Lalu dia berkata, kalau begitu kamu bukan anak kami lagi. Akhirnya orang ini diusir dari rumah, dia pindah ke satu negara bagian yang lain, saudara. Lalu rentan sebetulnya untuk terjadi keguguran karena untuk menghilangkan depresinya, dia minum minuman keras, dia memakai narkoba. Lalu satu waktu dalam keputusasaan yang paling luar biasa, dia ada di pinggir jalan, tiba-tiba seorang ibu yang sementara mengendarai kendaraan, digerakkan Tuhan untuk berhenti hanya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Dia kaget saudara ya. Akhirnya lahirlah anak laki-laki ini, saudara-saudara, dan hari ini banyak gereja Tuhan diberkati oleh pujiannya. Dia bukan cuma songwriter, bukan cuma penulis lagu, tapi dia juga pemimpin pujian yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa lihat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Bilang di kiri kanan, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Ya, jadi tidak ada saudara satupun yang kebetulan yang lahir di bumi ini. Ya, Pemazmur berkata, kalau aku ada dalam lembah kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Kenapa? Karena rencananya mau dijalankan di dalam saudara. Kenapa? Karena rancangannya sudah disiapkan buat saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Banyak tantangan boleh terjadi, tapi Tuhan pasti akan menang atas semuanya. Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saya akan membimbing atau mengajarkan buat saudara bagaimana saudara punya hikmat yang benar ketika saudara takut akan Tuhan. Ya, ada kehendak Tuhan yang umum, saudara ya, tapi ada kehendak Tuhan yang spesifik, ya, yang khusus. Panggilan saudara, misalnya Ananias diutus kepada Saulus, katakan buat dia, aku punya rencana yang khusus buat dia. Itu panggilan, itu kehendak yang khusus. Kehendak yang umum ya kita tahu, saudara ya, kalau saudara mau menikah, ada kehendak Tuhan yang umum, yang umum. Tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Ya, harus sama-sama anak Tuhan. Saya bercerita buat saudara bahwa beberapa pendeta sudah sepakat untuk membuat keputusan bahwa untuk menikahkan orang mereka cukup punya 2 syarat. Ya, yang pertama sama-sama anak Tuhan, yang kedua beda jenis kelamin. Selesai saudara ya. Karena hari ini banyak orang yang tidak sadar udah dinikahkan ternyata jenis kelaminnya sama saudara ya. Ya, Adam and Steve bukan Adam and Eve saudara ya. Nah, saudara-saudara, lalu itu kehendak Tuhan yang umum. Lalu saudara, soal pekerjaan, Alkitab berkata yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Artinya saudara mesti rajin. Ya, Salomo mengajar kepada kita untuk belajar dari keempat binatang, salah satunya adalah semut yang mengumpulkan makanan pada musim panas. Rupanya semut ini di dalam lubangnya ada lembaga meteorologi dan geofisika saudara ya. Dia bisa tahu musim dan dia tahu ini saatnya mengumpulkan makanan. Kalau dia tahu panas tinggi, sebentar lagi hujan akan turun. Jadi saudara-saudara, Tuhan sudah berikan kita tanda, dia sudah taruh kekekalan di hati kita, jadi tidak ada orang yang tidak percaya Tuhan. Sebetulnya di dunia ini tidak ada ateis saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah berkhotbah lewat langit ciptaannya. Mazmur 19 berkata bahwa cakrawala menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Dan tidak ada manusia di bumi yang tidak pernah lihat cakrawala saudara ya. Kalau dia lihat cakrawala, dia pasti tahu ada tangan yang luar biasa yang sudah menjadikan. Mereka berkata bahwa bumi ini terjadi karena benturan luar biasa. Coba kau tabrak, kau punya mobil dengan kecepatan 130 tabrak, tidak ada kehidupan, kematian yang terjadi saudara ya. Tidak ada kehidupan, ini karena tabrakan yang hebat sekali. Saudara-saudara, ini teori yang tidak masuk akal. Sementara Tuhan berkata, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Bisa bilang amin? Saya ingat waktu kecil kalau pendeta mentabiskan ibadah selalu berkata seperti begini. Terpujilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nah, saudara, untuk menjadikan matoa Tuhan pakai mulutnya. Ada ciptaan yang dikerjakan dengan mulut, dengan berfirman, tapi ada yang dilakukan atau dibuat dengan tangan. Ia membentuk kita dengan tangan. Manusia dibentuk dengan tangan, yang lain dipakai mulut saja. Jadilah matoa, jadilah kawalinya, jadilah ekor kunying, jadilah cakalang, semuanya di hadapan perkataan. Lalu saudara-saudara, yang pakai mulut saja dia jaga, apalagi yang pakai tangan. Saudara berkata begini, wah Bapak Pendeta yang pakai tangan kan cuma Adam dan Hawa, kita ini kan. Nah, Alkitab tulis Mazmur 139 ayatnya yang ke-13. Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena ini yang 14. Lalu saudara-saudara, ayat yang ke-15, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, ini agenda.
Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Itu yang disebut rencana Tuhan atas kita. For I know the plan I have for you. Sebab aku tahu rencana apa yang ada padaku. Nah, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan akan tahu rencana Tuhan yang luar biasa. Makanya dalam Matius pasal 18 dikatakan bahwa Tuhan datang untuk mengembalikan yang hilang. Sebab anak manusia datang, ayatnya yang ke-11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara, ini bukan orang tetapi sesuatu yang hilang. Apa yang hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Hubungan. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan bukan who lost tapi which, ya. Dikatakan dalam bahasa Inggris, coba dikonversi ke bahasa Inggris. Kita lihat dalam King James, for the Son of Man is come to save that which was lost. Bukan who was lost, bukan orang, tapi apa yang hilang. Yang hilang adalah hubungan. Dan yang membuat hubungan kita putus adalah dosa. Jadi ketika Tuhan menghapus dosa kita, kita harus tahu tujuan menghapus dosa supaya hubungan kita dengan Tuhan kembali normal. Itu yang disebut mengembalikan yang hilang, which was lost. Ya, jadi Tuhan sementara mengembalikan hal-hal yang hilang, yaitu hubungan. Waktu kita berhubungan dengan Tuhan, kita bisa tahu rencana Tuhan. Di dalam salah satu nyanyian Syara, seperti mata seorang hamba memandang kepada tangan Tuhannya. Nah, ini orang-orang yang punya hubungan, ya. Kita ini hamba Tuhan, hamba firman, hamba kebenaran. Ya. Saudara-saudara, lalu kita akan belajar bagaimana kita punya hikmat yang benar dalam hubungan dengan Tuhan itu. Kita bisa tahu panggilan kita bisa tahu rencana Tuhan, sehingga kita tidak salah-salah thinking, saudara, ya. Jangan-jangan yang datang Tuhan kita bilang hantu. Itu pernah terjadi di Alkitab. Ketika Tuhan datang memberi pertolongan, malah mereka thinking dalam nama Yesus, saudara, ya. Ini hantu yang datang. Saudara-saudara, ketika kita punya hubungan, kita bisa tahu. Kenapa? Karena domba-domba mengenal suaraku. Kalau Tuhan izinkan, minggu depan saya akan bicara tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya, ada orang yang minta ditumpangin tangan, Pak tolong tumpang tangan supaya saya bisa dengar suara Tuhan. Saudara-saudara, kalau sampai saya lakukan itu berarti saya menyalahi firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata domba-domba mengenal suaraku. Ini sesuatu yang lahiriah, yang lalu innate, saudara, ya. Saudara-saudara, ini bawaan. Seperti anak saudara begitu lahir, gak usah diajarin, dia bisa tahu mana puting susu. Dia bisa langsung isap susu, saudara, ya. Dia tahu itu bawaan, itu seperti begitu, saudara, ya. Sudah tahu ketika ada bayi di satu ruangan dengan banyak ibu-ibu, dia bisa tahu mana suara mamanya dan mana yang bukan, saudara, ya. Walaupun dia masih bayi, saudara. Sudah dikasih seperti itu sebetulnya. Jadi ini tidak perlu ditumpang tangan. Kita perlu mengerti bahwa ini sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita. Saya percaya firman Tuhan berkata, engkau menaruh kekekalan di hati setiap manusia. Saya berikan contoh. Sudah tahu yang namanya orang desa, orang kota itu kok bisa sama seleranya. Saya ingat dulu kalau ada bapak-bapak dari kampung yang paling terpencil jauh-jauh pergi ke kota mau beli tape recorder atau mau beli radio. Mereka waktu tes radio atau tape recorder selalu tanya begini sama yang jual, coba tes bassnya dulu. Waduh, dari mana dia belajar? Dia gak pernah belajar ilmu musik, sudah, ya. Tapi dia bisa tahu kok bassnya penting gitu kan. Sudah tahu sopir-sopir angkot yang gak pernah sekolah musik, dia bisa tahu, ya. Middle-nya ditarik 0, kemudian treble-nya ditarik sik, bassnya tinggi, sik, kok dia bisa tahu, sudah, ya. Oh, bahkan kadang-kadang kalau waktu kita beli mobil, kita kurang puas dengan dentuman bass yang ada di tape bawaan, ya. Kita pergi ke tempat aksesoris, tambah tolong Pak, pasang boosternya, pasang ini untuk subwoofernya, biar lalu begitu dia pasang, kaca-kacanya lepas, saudara. Bahagia sekali. Sampai mobil ada yang perlu diklaim kacanya, karena di perlu dedung. Nah, dari mana mereka belajar? Karena itu memang dari sana Tuhan taruh, ya. Tuhan taruh kekekalan. Jadi naluri ini sudah ada. Ya, nanti kita akan pelajari. Tapi mari kita bersama-sama Injil Markus pasalnya yang keempat. Bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan semua realita yang ada. Kadang-kadang dalam mentaati firman Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak halangan. Ada orang berkata begini, Pak dulu saya belum ikut Tuhan, aman-aman saja. Sekarang ikut Tuhan kok begitu banyak tantangan. Saudara, sebetulnya tantangan itu datang karena kedagingan kita tidak bisa menerima rencana Tuhan yang ada. Nah itu betul tantangan. Jangan perlu diusir dalam nama Yesus aku tengking ini, saudara. Persoalannya ada di saudara. Ada seorang bapak,
yang lagi tidur enak di satu ruangan, lalu anak-anaknya yang kecil ini usil banget saudara ya. Mereka ambil tai ayam saudara, kemudian lagi tidur enak mereka taruh di dia punya hidung. Begitu dia kaget bangun dia bilang, wah rumah ini bau tai ayam ini. Pasti dia angkat sofanya, dia ambil sapu, dia kasih bersih semuanya. Dia bilang, kok masih bau? Waktu dia keluar di luar ruangan, dia bilang ternyata dunia ini yang bau tai ayam saudara. Padahal sumbernya ada di dia. Kadang-kadang sumbernya ada di kita, kita cari di mana-mana saudara ya. Jangan cari tempat yang lain. Kadang-kadang masalahnya itu ada di kita saudara ya. Kita tidak bisa melihat kebenaran dengan benar. Ayat 35 ada sebuah judul, ini sudah sering saya khotbahkan, judulnya angin ribut diredakan ya. Ayat 35 dari Injil Markus pasal 4 itu ada judul angin ribut diredakan. 2022 angin ribut diredakan. Sama-sama bilang angin ribut diredakan. Bukan angin reda diributkan. Benar enggak saudara? Banyak kali kita meributkan hal-hal yang tidak penting. Saya ingat ada suami istri yang bertengkar soal bumbu masak. Itu merembet sampai ke keturunan saudara ya. Dasar kopuk, padahal cuma masalah tomat saudara ya. Makanya saudara kalau berantem di rumah pakai judul, bilang kiri kanan pakai judul. Kalau judulnya tomat cukup sampai di tomat, kalau tidak dia sampai ke bibit, bebet, bobot, dasar pokok keluarga. Dari tomat sampai keluarga saudara ya. Ini kan termasuk akal saudara ya. Amin. Makanya usirlah rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur kita. Ini rubah tidak membuat panen jadi gagal, tidak. Tapi mengganggu sekali kalau tidak diusir. Saya berikan contoh seperti begini. Saudara punya halaman yang ada tanam pepaya, lalu saudara lihat dia udah mulai ranum, udah mulai masak, saudara bilang besok waktu yang paling tepat untuk saya petik. Besok pagi saudara bangun, sudah ada bolong besar saudara ya. Itu kalong sumakan saudara ya. Panen pepayanya enggak gagal, tapi bikin jengkel sekali saudara ya. Saudara punya pepaya tidak langsung gagal panen, tidak. Masih ada yang lain. Tapi yang terjadi itu menjengkelkan sekali. Saudara tahu cuma gara-gara persoalan kecil kadang-kadang menjengkelkan, benar enggak? Iya kan? Ada orang berantem cuma gara-gara meja rias. Istri bagi buka, lupa tutup. Suami punya lutut tagati terus. Kok ini kalau rias, tutup kali bulaci. Itulah suami istri, satu bagian buka, satu bagian tutup. Selesai saudara ya. Itu rubah kecil yang tidak perlu dipersoalkan. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta. Ada orang berantem cuma gara-gara odol gigi. Ini rubah kecil sebetulnya. Istri mau pencet dari bawah biar rapi, suami yang penting keluar, mau dibawa ke tengah, yang penting keluar. Berantem, ini rubah kecil, sederhana. Beli aja 2 obat gigi, satu untuk istri, satu untuk suami. Terserah dia mau pencet dari mana ya dia punya saudara. Karena kadang-kadang kita berantem barang-barang yang termasuk akal. Bilang kiri kanan saya kenal orang itu saudara. Haleluya. Nah, saudara 2022 ini angin ribut diredakan, bukan angin reda diributkan. Mempersalahkan 5 hari lalu tidak akan mengubah 5 hari ke depan. Karena kita nggak mungkin balik. Makanya saya bilang cara mengukur masa lalu itu gimana ya? Kalau kita mau pergi ke hari Selasa, besok terbang jam 8 atau Senin, kita bisa ukur dari sekarang sampai besok itu berapa jam. Tapi waktu yang sudah lewat kita ukurnya gimana? Alat ukurnya apa? 100 tahun sama 10 tahun itu bedanya apa? Karena nggak ada tools yang bisa mengukur hal itu. Makanya tidak usah ingat-ingat yang sudah lewat. Kalau kita ingat-ingat yang sudah lewat, kita kehilangan yang baru di depan kita. Saya berkata begini, taruh kata yang datang itu Tuhan. Saudara akan menganggap itu gangguan kalau saudara tetap melihat kegagalan di masa lalu. Dulu kalau terbangkut, dulu kalau saya terbegini, saudara yang datang Tuhan kita akan gangguan, minggir, saya mulai janggang, saya punya perjalanan. Padahal yang datang ini pertolongan saudara. Cuman karena kita terlalu sering melihat ke belakang, kesempatan-kesempatan yang ada di depan tidak bisa kita tangkap. Jadi jangan ingat-ingat yang dulu. Itu kata firman Tuhan. Lihat, aku telah menjadikan sesuatu yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini idenya Tuhan. Ya, saya sudah berkhotbah hal ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang.
Dulu waktu saya belajar IPA atau ilmu pengetahuan, ada satu rumus yang tidak pernah saya lupa. Waktu malam itu angin darat, waktu siang itu angin laut. Jadi maksudnya angin yang bertiup dari darat ke laut itu waktu malam, sehingga nelayan bisa panggayong enak. Begitu dia habis tangkap ikan mau pulang, angin dari laut ke darat yang kiri. Luar biasa ini Tuhan sampai atur kayak begitu supaya memudahkan kita untuk menangkap ikan, begitu kan saudara ya. Ya, kenapa? Karena pada waktu malam bumi ini lebih padat udaranya, sementara laut lebih lama, kan air lebih lama dingin daripada bumi kan? Benar nggak saudara? Makanya saudara kalau masuk ke air jam 7, jam 8 masih hangat. Tapi tanah sudah dingin sekali, begitu matahari ini tanah langsung dingin. Nah, jadi konsentrasi udara di atas tanah di land itu jauh lebih tebal daripada yang di laut. Nah, di laut kosong yang tebal ini, itu. Begitu juga di pagi hari sebaliknya, di daratan jadi kosong, di laut sudah tebal, dia pindah lagi. Jadi sebetulnya semua untuk kita hidup berkemenangan itu Tuhan sudah siapkan. Sudah siapkan saudara ya. Tinggal kita kerjakan aja apa yang sudah Tuhan siapkan. Makanya saya tadi ibadah satu berkata bahwa nggak sadar itu orang Jawa itu sebetulnya mempraktekkan Yosua 1 ayat 8. Orang Jawa itu ada apa-apa semua untung. Kalau dia kecelakaan tangan kiri patah, untung cuma kiri, saudara ya. Kalau lihat untung, kalau dua-dua patah bilang untung cuma tangan, masih ada kaki. Kita ini baru kelingking luka, sudah mau kerja, saudara ya. Padahal masih ada tangan yang lain. Makanya kalau mereka diberkati, ya kita jangan iri. Karena mereka lihat untungnya. Nah, firman Tuhan berkata orang yang merenungkan firman Tuhan akan lihat keuntungan yang luar biasa. Ya, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, kemanapun engkau pergi supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin. Yang kita lihat untung terus. Mereka lihat kaleng-kaleng sampah, untung. Kita lihat itu sampah. Nah, ini mereka lihat untung, bisa jadi mainan, ya kan? Karton-karton Manila bisa jadi trompet di malam kunci tahun. Lihat untung semua. Tanya di kiri kanan, yang kau lihat untung atau rugi? Nah, kalau kita banyak renungkan firman Tuhan, cara melihat kita pun akan berbeda. Haleluya, berbeda. Karena orang Israel terlalu banyak lihat Mesir. Saudara tahu, untuk keluarkan orang Israel dari Mesir, Tuhan cuma butuh 1 malam. Tapi untuk keluarkan Mesir dari orang Israel, 40 tahun gak keluar-keluar. Untuk keluar mereka diperbudakan 1 malam aja. Tapi untuk keluarkan tabiat Mesir, perlu bertahun-tahun. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan sementara membawa kita. Waktu hari sudah, marilah kita bertolak ke seberang. Ini ide Tuhan, ini keputusan Tuhan. 2022 yang masih ikat perahu di kekecewaan, lepas tali, pergi kepada pengharapan. Yang masih ikat tali, disuka kasih salah orang, lepas tali. Dan kita pergi, Tuhan engkau dimuliakan. Tidak ada lagi kutuk Taman Eden, baku-baku over salah. Perempuan yang kau kasih ini, perempuan bilang ular yang kau jadikan, oh baku over terus saudara ya. Haleluya. Itu namanya Taman Eden. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengajak kita, mari kita bertolak ke seberang, tinggalkan, ayo tinggalkan. Waktu saudara melangkah, Tuhan kasih kemenangan. Apa maksudnya tinggalkan? Berhenti berbicara tentang dosa. Mulai berbicara tentang kebenaran yang sudah dikerjakan Tuhan atas kita. Kadang-kadang kita lebih sadar kita ini orang berdosa daripada kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara harus sadar saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Aku kebenaran di dalam Kristus. Saya sudah bersaksi buat saudara, ada orang yang mau bunuh diri, tapi ketika dia lakukan katakan aku ini kebenaran di dalam Kristus. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun dan dia tahu bahwa dia berharga di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan datang dan menyelamatkan dia. Dia berikan nyawanya sampai kita menjadi orang benar. Haleluya. Saya tidak menentang untuk saudara minta ampun karena saudara salah. Ya toh? Ampuni kami, perkataan kami, semua kami Tuhan ampuni. Besok ampuni kami, perkataan kami, lusa lagi. Sampai 1 tahun 365 hari tiap hari ampuni terus. Kapan kita beranjak ke mil yang kedua? Kalau kita cuma tinggal diampuni terus. Saudara, ini artinya orang lebih sadar dia manusia berdosa dan bukan dia orang yang sudah dibenarkan. Sekali untuk selama-lamanya, termasuk kegagalan yang akan terjadi di besok hari pun sudah ditanggung oleh Tuhan.
sudah dia dihapus oleh Tuhan. Amin. Tuhan itu maha kuasa, tapi dia tidak berkuasa mengingat dosa yang sudah diampuni. Tuhan saya sudah bikin 10 kali, Tuhan bilang baru 1, yang 9 saya lupa. Dia maha kuasa tapi tidak berkuasa mengingat dosa yang sudah diampuni. Nah, jadi mari kita tinggalkan tempat ini. Ya, saudara yang masih sayang diri, sekarang kita pindah ke tempat sayang Yesus, saudara ya. Masih bicara tentang saya tidak dimengerti, saya tidak dikasihi. Udah, kita lepas tali, kita pergi bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Sebab orang yang mendapatkan kasih dari Tuhan tidak akan tuntut lagi macam-macam, saudara. I shall no one, ya. Saya sudah macam-macam. Pokoknya kalau sudah dapat kasih dari Tuhan itu segala-galanya. Makanya iblis berusaha untuk menghilangkan bahwa kita ini tidak dikasihi oleh Tuhan. Ingat, setiap kali Tuhan berbicara kepada Yesus, dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang pertama, di sungai Yordan, Matius pasal 3, di muara sungai Yordan sebelum masuk ke Laut Mati. Jadi Jordan Side itu sebetulnya ada di daerah Yordania kalau sudah pergi ke Israel. Yang kita selalu baptis itu memang mereka sudah pilih tempat yang enak untuk kita lakukan baptisan. Tapi Yesus dibaptis itu di tempat yang paling rendah, 400 meter di bawah permukaan laut. Di sana Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu, ketika anakmu gagal ada dalam lembah yang paling rendah, jangan lupa berkata begini, jangan kau anak bodoh, kau anak terlaku, bukan, aku mengasihi engkau. Saudara, dan waktu engkau ada di lembah kekelaman, jangan takut, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Yang kedua, di atas gunung yang tinggi, waktu Tuhan dimuliakan, Petrus, Yakobus, Yohanes ada di sana, lalu ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kau jangan terlalu banyak dengar TV One, Metro, dengar Tuhan, saudara ya. Bisa bilang amin? Mau bilang nabi lagi yang bawa firman Tuhan, kalau bukan tidak sama dengan Injil yang Tuhan ajarkan, Paulus berkata, terkutuklah dia. Sekalipun malaikat dari sorga, bukan malaikat dari neraka, dari sorga. Dari sorga. Kalau dia memberitakan Injil yang lain dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Kau ini gara-gara, kau punya masalah ini gara-gara kau orang tua punya masalah belum selesai. Saudara, mana ada ayat itu? Tuhan sudah selesaikan semua kutuk-kutuk dari keturunan kita. Sehingga hari ini yang mengalir pada kita adalah berkat dari Tuhan. Di atas kayu salib dia minum anggur asam. Apa artinya dalam kitab ratapan? Ayah kami minum anggur anak-anak yang ngilu. Sebelum Tuhan mati di kayu salib, kutuk menurun. Tapi ketika Tuhan mati, dia patahkan semuanya. Sehingga yang turun dalam hidup kita adalah berkat dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi kau jangan percaya dusta iblis. Kau jangan percaya dusta iblis. Amin. Kau jangan percaya dia pun kata-kata itu, percaya firman Tuhan. Kalau iblis berkata, kau tidak mungkin diberkati. Kau bilang begini, itu tipu, itu tipu. Sama-sama, itu tipu, itu tipu. Kalau iblis berkata, kau makin hari makin loyo, kau pun kesehatan ini dokter bilang tidak mungkin sembuh. Bilang apa? Itu tipu, itu tipu. Amin. Tapi kalau Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Kau jawab apa? Ku percaya, ku percaya. Sama-sama. Ku percaya, ku percaya. Kalau iblis berkata, engkau punya kutuk keturunan yang membuat berkatmu tidak akan datang dalam hidupmu. Jawab apa? Itu tipu, itu tipu. Jadi kita juga bisa bikin lagu baru ya, saudara ya. Sederhana, saya itu tipu, ku percaya. 2 saja, tapi kuasanya luar biasa, saudara ya. Ya, jangan tukar, saudara ya. Iblis berkata, kau tidak bisa sembuh. Ku percaya, ku percaya. Habis kok. Jangan tukar. Waktu Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amasa. Kita ini kadang-kadang lebih suka percaya berita buruk. Makanya dalam dunia berita ya, dunia news itu ya, bad news is news. Ya, jadi orang sekarang ini kalau ada berita buruk itu jadi jualan yang paling empuk. Jadi saudara jangan suka beli barang yang terlaku, saudara ya. Kau habiskan kopu kuota, cuma buka YouTube yang terlaku itu. Aduh stop sudah. Amin. Jangan suka nonton yang tipu-tipu itu, nonton yang ku percaya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan berkata, aku berkata engkau, langsung tangkap, yes, aku percaya.
I shall no one, tidak ada lagi ya. Jadi saudara-saudara, di dua tempat paling rendah dan tempat yang paling tinggi. Waktu karir menanjak ada di puncak, jangan lupa. Di sana pun Tuhan mengasihi saudara. Waktu engkau di lembah kekelaman, jangan lupa. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau, aku mengasihi engkau. Waktu iblis cobai Tuhan Yesus, dia sengaja buang kata yang kukasihi. Jika engkau anak Allah, dia tidak bilang jika engkau anak Allah yang dikasihi. Padahal Tuhan 2 kali berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dia tahu kalau kasih hilang, orang jadi brutal. Dia tahu kalau kasih hilang, orang jadi gampang marah. Dia tahu kalau kasih hilang, orang jadi gampang tersinggung. Tapi kalau kita punya kasih, ku telah mati dan tinggalkan. Jangan sama dengan orang di kampung. Ku telah mati, bangkit lagi. Ya bangkit itu lebih gawat sudah ya. Taruh di atas batu nisan saudara, tidak akan bangkit lagi. Karena yang bangkit adalah Kristus, yang mati adalah saya. Makanya waktu Yohanes dicabat-cabat, digara-gara sama orang. Yohanes, kau lihat sudah ini. Dia sudah lakukan pekerjaan yang sama seperti kau. Dia sudah membaptis orang. Yesus tidak membaptis, murid-murid yang membaptis. Dan kau lihat sudah ini, lihat ini, jemaat banyak yang pindah ke sana, sudah makin hari makin kurang. Lalu Yohanes berkata begini, tidak ada seseorang yang bisa mendapatkan bagi dirinya kalau tidak diberikan Bapa kepada dia. Biarlah aku yang berkurang-kurang dan dia yang bertambah-tambah. Haleluya. Kau lihat itu, dia sudah dulu beli mobil dari kau suka kerja begitu lama. Tenang, sapu barang sementara di jalan. Dan Tuhan akan berikan jauh lebih daripada apa yang saya pinta dan mohonkan. Jangan kau terganggu. Tuhan kau telah adil sekali. Masa dia sudah dulu. Kemenangan pertandingan bukan yang cepat. Saya sudah khotbah, waktu saudara tidak lulus, tetap jadikan Tuhan sebagai gembala. Waktu engkau punya permohonan ditolak, tetap jadikan Tuhan sebagai gembala. Waktu apa yang kau harapkan tidak terjadi, tetap jadikan Tuhan sebagai gembala. Engkau sehat panjang umur. Waktu engkau stres, sakit mulai hajar kau. Haleluya. Jadi orang asam lambung naik itu bukan karena terlambat makan. Orang mah itu bukan karena terlambat makan. Dulu Indonesia masih susah, 3 hari 1 kali baru makan. Orang tak ada yang mah, tidak ada iklan obat mah. Tapi sekarang 1 hari 3 kali makan. Obat mah laku di mana-mana saudara ya. Kenapa? Karena bukan soal makannya. Hati yang tidak dijaga. Lepaskan talinya. Ayo kita bertolak ke seberang. Ayo kita pergi ke pelabuhan yang Tuhan tunjukkan. Kalau kau tidak bisa mengampuni, ayo lepaskan tali-tali sakit hati itu. Kita pergi ke pelabuhan sukacita. Inilah anakku yang kukasihi. Orang kalau menemukan kasih, hidupnya jadi indah kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Mereka meninggalkan orang banyak. Ini orang banyak ini kadang-kadang menghalangi, saudara ya. Sekarang dia punya orangnya ganti, banyaknya tetap. Kenapa enggak gede? Aduh, pikiran banyak. Aduh, kerja banyak, saudara ya. Ada satu jemaat yang cinta Tuhan luar biasa. Begitu cinta Tuhan, Tuhan berkati dari warung jadi kios. Setia iring Tuhan, punya kendaraan, bisa beli sepeda untuk bawa barang-barangnya. Tuhan berkati jadi kios, jadi toko. Dari sepeda jadi motor. Begitu toko buka di mana-mana, langganannya cukup banyak. Tuhan berkati, tambah cinta Tuhan, bisa beli mobil. Waktu sudah bisa beli mobil, pendeta mulai hitung minggu pertama hilang, minggu kedua hilang, minggu ketiga muncul, minggu keempat hilang. Lalu minggu pertama lagi muncul, minggu kedua hilang, 3, 2, 3, 4, 5 hilang. Ini namanya Kristen G. Sambusu. Minggu pertama saja muncul, 2, 3, 4 hilang saudara ya. Nah, lalu satu waktu pendetanya besuk, loh kenapa dulu waktu masih warung setia jadi toko, sekarang sudah, aduh Bapak, saya tuh cinta Tuhan, ingin daripada. Itu persoalannya apa? Hari Minggu, dong toki toko Pak. Kalau saya terlayani dong pindah di toko lain Pak. Tapi kau cinta Tuhan? Cinta Pak. Oke, saya berdoa supaya balik jadi kios lagi. Oh jangan Pak. Ya, karena dulu waktu kios kau bisa ibadah. Toko kau sudah ibadah. Oh jangan Pak. Ya, ini terjadi kisah nyata sudah. Saya kenal ini jemaat ini karena dia sendiri yang saya lihat.
Satu waktu ada dari satu instansi mau adakan pengadaan ATK. Dia kebetulan toko ATK. Lalu orang itu sodorkan proposalnya, saya akan belanja dalam jumlah yang besar. Tapi saya punya waktu cuma hari Minggu. Dia bilang, maaf, Bapak lihat di depan sana ada toko yang jualan sama seperti saya. Dan hari Minggu dia buka. Saya nggak buka, karena saya mau cari Tuhan. Saya ada pelayanan juga, walaupun saya tidak pelayanan pun, saya tetap akan cari Tuhan. Ini orang mikir manusia paling bodoh di muka bumi ini. Ini orderan sangat banyak sekali, kok dia tolak. Tapi begitu Bapak ini pulang dia renungkan. Iya ya, saya ini orang Kristen, tapi nggak pernah ibadah, malah saya paksa orang untuk tidak beribadah supaya dapat order besar ini. Dia renungkan, akhirnya saudara hari Minggu tidak pergi gereja dan dapat firman Tuhan. Di situ dia berubah. Sudah tahu hari Senin dia balik lagi sama Bapak itu. Dia bilang, Bapak, gara-gara Bapak perkataan itu saya terganggu dan akhirnya saya dapat berkat. Saya tercari orang lain, saya akan tetap beli di Bapak. Kalau berkat itu untuk kita tidak akan hilang. Apalagi kalau saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan akan bercurahkan berkat yang luar biasa. Tidak akan hilang. Amin. Taruh kata dia pergi ke toko lain. Tuhan kirim pelanggan-pelanggan yang baru. Mau lihat berkat dari seberang datang? Inilah waktunya. Aku akan perintahkan goncangan-goncangan terjadi. Supaya berkat-berkat dari seberang akan datang dalam saudara. Amin. Jangan kaget nanti ada orang yang datang bayar, saudara punya barang. Dia bilang, saya tidak ada rupiah, saya cuma punya dolar. Dari seberang sudah datang saudara ya. Haleluya. Amin. Karena saya juga sudah banyak kali lihat. Kadang-kadang ada persembahan dolar Singapura, ada persembahan dolar Amerika. Saya bilang ini tanda-tanda bangsa-bangsa akan datang saudara ya. Bangsa-bangsa akan datang. Tapi jangan kau kasih, di Malang ada pendeta, begitu hitung persembahan, dia dapat 2.000 setengah saudara ya. Setengah saja. Dia bilang Tuhan berkati orang ini. Depo minggu depan, depo setengah datang saudara ya. Terada di sini saudara ya. Mari kita tinggalkan dan Tuhan mengajak, ini tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara, ini bukan dahsyat biasa tapi sangat dahsyat. Mungkin ada di antara saudara berkata begini, aduh Bapak ini sudah terlalu, saya sudah mampu, saya sudah tahu dia pun jalan apa, ini sangat dahsyat. Semua ilmu, semua cara saya suka keluar. Ini waktunya Tuhan tunjukkan kuasanya. Semua kemampuan Petrus untuk menghandle kapal itu dalam ombak itu habis. Ilmunya yang dia pelajari habis. Turunkan layar, hadap, dia bilang toma ombak, kasih ombak samping, kasih ombak belakang, habis semuanya. Ada saatnya saudara, di mana semua kemampuan kita tidak bisa menolong persoalan yang kita hadapi. Itu saatnya Tuhan tunjukkan kuasanya. Supaya orang tahu ini semua karena Tuhan. Makanya kenapa Tuhan datang ke kuburan Lazarus hari keempat. Karena kepercayaan orang Yahudi, hari ketiga tuh rohnya masih putar-putar. Jadi kalau sampai Tuhan, oh iya dia masih jauh, masih dekat di sini, belum jauh-jauh. Tapi hari keempat itu no hope, sudah tidak mungkin lagi. Justru yang tidak mungkin itulah Tuhan datang dan melakukan mujizat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Jadi pada waktu sangat dahsyat, sangat hebat. Saudara-saudara, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Tuhan bukan punya penyakit tidur, tapi dia ingin tunjukkan buat jemaat Tuhan, buat saya dan saudara, bahwa kita bisa tenang sekalipun di tengah badai yang sangat hebat. Kalau saudara tenang ketika semuanya aman, saudara tidak perlu Tuhan. Dan saudara gampang sakit, kenapa? Saudara akan buat semuanya aman. Mana yang ganggu kita? Singkirkan dia, kasih pindah dia jauh-jauh. Yang bikin kita bermasalah, saudara langsung sakit. Kenapa? Karena engkau sedang mempertahankan posisimu dengan kekuatanmu. Tapi biarkan Tuhan yang menjaga engkau mempertahankan hidupmu. Kalau Tuhan mempertahankan posisi kita, bahkan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengganjal kita pun, Tuhan bisa robah menjadi berkat. Ini orang kayak begini nih, kita mesti bikin peraturan. Dia ini menghambat kita. Daniel, salah satu orang yang dapat promosi berulang-ulang oleh raja. Lalu teman-temannya iri dan cemburu, mereka buat peraturan. Dalam 30 hari ini tidak boleh ada orang yang memberikan atau menyampaikan doa kepada yang lain kecuali kepada raja. Ketika didengar hal itu oleh Daniel, dia tetap menghadap ke Yerusalem dan berdoa 3 kali sehari. Langsung mereka tangkap, masukkan ke dalam gua singa. Kadang-kadang ketaatan kita kepada Tuhan, ada gua singa yang tunggu kita. Tapi Tuhan bisa mengubah gua singa menjadi SK promosi. Lalu Allah memberikan kedudukan tinggi kepada Daniel.
lewat raja. Lalu ada dekrit yang keluar dari mulut raja. Sesungguhnya Allah Daniel yang harus disembah. Sudah bisa lihat kesaksian itu jadi kesaksian satu bangsa. Semakin besar undang-undang yang dibuat, semakin besar nama Tuhan akan diluaskan. Ya, kalau cuma distrik ya distrik, kalau cuma kabupaten, tapi ini negara sudah. Nama Tuhan dimuliakan di seluruh negara Babilonia. Lihat, Tuhan bisa membuat semuanya itu terjadi. Ya, bangun menghardik, diam tenanglah, diam tenanglah. Lalu angin itu menjadi reda. Apa yang membuat angin ini menjadi reda? Yohanes 1 ayat 11 itu adalah salah satu ayat yang membuat danau ini harus tunduk. Kenapa? Karena danau itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ini bukan bicara gender. Nanti yang kedua tapi tapi orang-orang, ini baru gender ya. Jadi laut, bumi, ikan, semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga dia bisa perintahkan ikan besar untuk tangkap Yunus yang dibuang dari kapal, memuntahkannya sesudah 3 hari, saudara-saudara. Ya, ada guru sekolah minggu yang berantem dengan anak ya. Itu ada guru sekolah yang berantem dengan anak sekolah minggu. Aduh, masa itu termasuk logika? Ya, kok Yunus bisa hidup dalam perut ikan 3 hari itu tidak masuk logika? Ya, tapi ini firman Tuhan bilang. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu benar? Nanti kalau di sorga kita tanya sama Yunus. Ya, toh? Tapi kalau Yunus tidak di sorga, saya yang utus ibu pergi ke sana untuk tanya. Kadang-kadang kita berantem soal hal-hal yang tidak perlu diberantemkan. Di sini tidak ditulis ini karena iblis. Ya, ini lalu kita mulai tengking sana dalam nama Yesus. Tidak, saudara ya. Tidak dibicarakan bahwa ini karena perbuatan iblis atau karena memang cuaca. Orang Jawa kalau mau nikahkan anak tidak boleh mandi, saudara ya. Nah, teman pendeta saya pergi, dia sudah bertobat dan mereka masih pakai adat. Nah, anaknya ini udah dewasa, mandi, hujan. Dong bilang ini gara-gara anak mandi. Dia anak bilang saya sulit di weather, memang hari ini hujan. Ya, dulu kan kita belum ada weather sudah ya. Jadi cuaca ini hari memang hujan. Dong bilang kalau sudah lama tidak hujan cuci mobil. Sudah cuci mobil 10 kali pun kalau memang belum ke weathernya bilang tidak hujan, tidak akan turun hujan. Betul tidak? Jadi jangan sudah pakai rumus-rumus itu. Tuhan cuci mobil supaya hujan turun. Betul itu lihat sumendung nih gara-gara cuci mobil ini. Ini mengundang hujan, saudara. Percayalah kepada firman Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 11. Tuhan berkata kepada milik kepunyaannya. Hei, dengar, diam. Nah, mari kita lihat sedikit. Supaya saudara tahu, iblis itu dilawan. Bukan ditengking-tengking ya. Kadang-kadang kita terlalu asik tengking, kita lupa lawan, saudara ya. Nah, bagaimana caranya? Coba kita pergi ke 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ini tidak lama, sesudah itu kita akan berdoa ya. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Satu waktu Paulus ini sampaikan isi hatinya. Dia pingin sekali pergi ke mengunjungi saudara-saudara di Tesalonika ya. Tetapi kami ayat 17, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Lalu lihat ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Kita baca kalimat terakhir. Tetapi iblis telah mencegah kami. Nah, saya tidak temukan di sini Paulus tengking-tengking. Saudara-saudara, kita pasti menang karena Tuhan itu jauh melebihi segala kuasa yang ada. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Lalu apa yang kita lakukan? Hanya duduk tenang, aduh memang nasib ini, memang iblis kurang ngajar. No, sudah lihat pasal selanjutnya, pasalnya yang ketiga, ini yang Paulus lakukan. Kami tidak dapat tahan lagi ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan. Ya, pasal berikutnya ayat 1. Nah, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Gak apa-apa, kok bikin saya terbisa melangkah, ada jalan saja. Kok bikin saya terbisa menginjil, tenang saja. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Allah dalam pemberitaan. Kirim Timotius.
Jadi kita pikir, iblis pikir dia sudah menang, hore. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, wah habis sudah. Ya, benih yang akan menginjak kepala kita, tidak terjadi. Waktu dia bunuh Habel, orang benar mati. Tuhan munculkan lagi. Waktu Abraham datang, ini orang dipilih, dia dibuat memandul. Tuhan kasih anak umur 100 tahun. Saudara-saudara, dia bikin manusia jadi kacau. Ya, Nephilim, setengah manusia, setengah malaikat di dalam Kejadian pasal 6. Habis, tapi Tuhan punya Nuh dan seterusnya berjalan sampai dia lahir sesuai dengan janjinya. Dikandung oleh perawan Maria, menderita di bawah pemerintahan politis yang sudah kita ucapkan di malam kunci tahun ya, semua sudah digenapi ya, lalu disalibkan, mati dan dikuburkan, sudah terjadi. Iblis bersukacita, hari ketiga dia bangkit, lalu dia naik ke surga, sudah terjadi, duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar agung, dan akan datang dari sana, akan terjadi, pasti terjadi. Haleluya. Jadi saudara-saudara, bukan ditengking, dilawan. Kau pikir kau tutup di sini, Tuhan punya banyak pintu yang bisa kita maju. Masuk. Haleluya. Kalau jualan pisang goreng gagal saudara, bukan berarti kau hidup sudah selesai. Jualan batata. Ya, batata selesai, jualan kentang. Kau pikir kau bisa kancing saya di sini, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa kok. Amin. Jadi saudara-saudara, bukan ditengking, dilawan. Nah, mari yang terakhir saya kunci di sini. Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Sudah bisa lihat nanti, jadi ketika saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, saudara bisa tahu mana yang harus saya lakukan. Dalam ayat yang keempat, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem. Apa keputusan itu? Ini mengenai orang-orang bangsa-bangsa yang lain ya. Diaspora ya, Gentiles ya. Kalau Jews itu orang Yahudi, Gentiles itu bangsa-bangsa yang lain. Tidak boleh makan binatang yang tertahan darahnya gitu kan. Mati dicekik sebagian, mereka buat keputusan itu. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kok bisa? Roh Kudus mencegah pemberitaan Injil, saudara ya. Sementara Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Roh Kudus mencegah mereka untuk beritakan Injil di Asia. Nah, lalu ayat yang di bawahnya, Roh Yesus, ayat 7 dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi sini Roh Kudus, Roh Yesus sama, saudara ya, sama. Nah, saudara-saudara, setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Jadi yang halangi mereka pergi ke Asia dan Misia, ya, masuk ke Bitinia, itu Roh Kudus. Tadi iblis menghalangi Paulus untuk pergi mengunjungi orang-orang di Tesalonika. Dia bilang, saya tinggal di Athena, saya kirim Timotius. Nah, saudara lihat, ketika iblis menghalangi, dia ingin pecut kita, dia kasih mati kita ditampar. Tapi ketika Roh Kudus menghalangi, dia ingin alirkan kita ke tempat yang lebih luar biasa. Bukan kita tidak menginjil, tapi dia sementara mengalirkan kita ke bisnis yang lebih indah. Makanya ada banyak orang yang begitu dipecat di PHK, punya pekerjaan jauh lebih hebat daripada sebelum di PHK. Kenapa? Saya percaya Roh Kudus menghalangi dia untuk pergi ke Asia, karena ada sesuatu yang lebih luar biasa. Sudah tidak perlu stres. Aduh Bapak Abi sudah saya, satu-satunya harapan saya. Saudara, jangan jadikan institusi itu sumber satu-satunya, Tuhan. Dan kalau sumber satu-satunya itu tertutup, masih ada sumber yang lain, saudara ya. Masih ada sumber yang tenang saja. Wah, ini gara-gara pandemik maka kita kehilangan. Tenang saja. Bisa saja itu pekerjaan Tuhan untuk mengalihkan saudara ke sesuatu yang lebih hebat. Dan ada banyak kesaksian. Orang-orang mendapatkan income yang lebih banyak daripada sebelum dia di PHK. Kenapa? Roh Kudus bukan menghalangi untuk kita mati di tempat, tapi dia mengalihkan kita ke tempat yang lebih luar biasa lagi. Hidupmu belum berakhir kalau karirmu mati. Hidupmu belum berakhir kalau engkau di PHK. Tuhan masih punya yang luar biasa. Karena Roh Kudus bawa mereka ke sesuatu yang luar biasa. Orang Makedonia dalam satu penglihatan panggil angkat tangan. Lalu tahulah mereka, Tuhan mengutus mereka pergi ke sana. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah menghalangi. Dia mengarahkan kita di jalan yang berkemenangan.
Bisa bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersyukur. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau pelihara aku dengan cara yang ajaib, Engkau tuntun aku di jalan yang benar, dan Engkau memberikan aku kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Yesaya, kitab Nabi Yesaya berkata, kami tidak takut sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Hadi Mintaki dan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Aku percaya, Tuhanku
kasih, Tuhan telah ganti dengan sukacita yang berlimpah. Ada kelepasan yang sementara terjadi. Waktu engkau menyembah Tuhan tanpa sadar, penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tiba-tiba engkau jadi kuat, tulang-tulangmu bergairah kembali. Tuhan yang menjadikan saudara, Dia sangat mengasihi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, engkau lihat kami semua. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, taruh tangan kiri di dada, tangan kanan tinggi-tinggi. Ini tangan pemenang. Kami akan maju dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kami akan rebut tahun ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah masuk dan kami akan nikmati setiap berkat yang Tuhan siapkan. Engkau sudah reservasi setiap hari dengan berkat yang luar biasa. Kami tidur nyenyak, bangun diberkati. Tidak ada yang minum pil lelap lagi obat penenang, karena Tuhan sudah menangani masalah kami. Engkau sudah bangun dan berkata, hei masalah tenang, hei penyakit berhenti, hei persoalan tinggal di tempat. Tuhan sementara memberkati kita dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat benih kita. Tuhan sudah siapkan semua yang kita siapkan untuk hidup berkemenangan. Termasuk benih. Tuhan siapkan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Rumah kami tidak akan kekurangan berkat, tidak akan kekurangan sukacita. Kami percaya langit di sekepala kami terbuka. Bukan uang yang turun, tapi kekuatan untuk memperoleh uang. Visi-visi yang baru diberikan bagi kami. Terobosan-terobosan, breakthrough yang luar biasa. Kami percaya, kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kami menabur dengan sukacita, karena Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Rege ya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yang sudah mengerti, mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Sungguh kau mempesona, segala perbuatan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tinggal berkat Tuhan. Hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona. Nyanyikan. Amin. Yes, Lord. Singkat saja. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosa. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Ada sukacita, ekspresikan sukacita. Kau bahkan
ucapkan syukur. Saudara saja ungkapkan sukacita saudara. Tarik hadiratnya, hadirat yang menyembuhkan. Sekali lagi, kau ubahkan hidupku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Salahku bersumber di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima berkat kehidupan. Saudara Estra Morris Helbert Patimeluhi dan Sela Angelika, Ibu ada? Ini dia. Mari maju ke depan sini. Iya, ini minggu depan tanggal 22 hari Sabtu dong menikah. Dalam satu minggu ini kalau ada yang protes, ketong tunda dulu saudara ya. Ya, menghadap ke sana. Jadi, itu saya cewek belum putus itu. Itu saya punyong belum putus. Nah, minggu depan tanggal 22 mereka akan menikah. Kita dukung doa biar jadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Oke? Jadi kalau saudara malu mau protes di ibadah, datang sama saya. Ya, Tuhan berkati. Silakan kembali ke tempat. Habis ini kita akan ada baptisan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Mari kita terima berkat Tuhan sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Aminkan setiap janji Tuhan. Apa yang kau aminkan dari hati yang percaya akan Tuhan genapi dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia berikan tuntunan, direction, visi yang baru buat saudara. Dan tanda dari semuanya, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam saudara. Kami boleh punya banyak tantangan, tapi tanda bahwa kami ada dalam rencana Tuhan, yaitu ada damai sejahtera di hati kami. Kami boleh punya banyak pergumulan, tapi tanda kami ada di jalurnya Tuhan. Ada damai sejahtera yang Tuhan taruh di hati kami. Ini yang kami bawa pulang. Kami terima berkat-berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya.